Dana kuota haji atau korupsi tidak lepas dari nama Ustadz Khalid Basalamah karena sudah dipanggil. Dan klarifikasi yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah bahwa dia dipanggil bukan atas nama tersangka, cuman ingin bertanya bagaimana kronologi dan fakta dalam persoalan visa yang dia beli, mulai dari kronologi dia mempunyai furoda dan kemudian beralih kepada visa yang kemudian diangkut dalam PT Muhibah, bahwa Ustadz Khalid Basalamah memberikan klarifikasi bahwa dia bukan atas nama tersangka. Ya, kita lihat dulu. Wong ini bukan bukan permainan bukan permainan yang kecil lah, tapi ini permainan yang sangat begitu besar karena kasusnya dalam persoalan haji, karena hal itu termasuk dari rukun Islam, yang mana umat Islam, siapa yang tidak berkeinginan untuk melaksanakan haji? Ya, ternyata ada kasus kuota haji yang dari Kementerian Agama kemudian tidak lepas dari nama Ustadz Khalid Basalamah. Kita simak dulu videonya ya. Yang mana saya dapati pembelaannya itu sangat absurd karena memang tidak konsisten. Ya bagaimana mungkin ya Wahabi yang mengharamkan belajar ilmu mantik, yang mengharamkan belajar logika, itu bisa berpikir runut dan konsisten? Gak bakalan bisa, karena mereka belajarnya pun haram. Yang mana pada akhirnya keluarlah pernyataan-pernyataan yang haram. Nah, saya tidak berposisi menuduh apapun. Banyak yang mengatakan kapan bahas Yakut begitu. Sebelum membahas Khalid Basalamah, saya sudah membahas Yakut. Coba lihat di playlist saya, di situ ada Daily Dose 1 itu ya. Itu Daily Dose itu yang setiap hari saya upload. Saya membahas Yakut dulu sebelum membahas Khalid Basalamah. Karena permasalahan ini bukan permasalahan teologi. Permasalahan teologinya sudah firm, sudah jelas. Yang benar itu ahlul haq itu, ahlus sunnah wal jamaah, asy'ariyah maturidiyah, bermadhab dengan salah satu madhab dari madhab yang 4. Itu sudah firm. Perdebatannya bukan pada akhirnya siapa yang korupsi, siapa yang tidak korupsi. Yang korupsi kemudian menjadikan teologinya salah, yang tidak korupsi menjadikan teologinya benar. Itu tidak relevan untuk dibicarakan begitu. Nah, relevan untuk dibicarakan apa? Pola pikir yang tidak ajeg. Itu yang relevan, karena sampai saat ini saya pun tidak menuduh Khalid Basalamah itu sebagai katakanlah koruptor begitu, sebagai pelaku dari adanya kerugian negara secara langsung begitu. Tidak. Yang saya soroti itu apa-apa yang dibicarakan oleh Khalid Basalamah itu tidak ada konsistensi sama sekali. Pemilihan diksi tidak ada konsistensi, kemudian alur berpikir tidak ada konsistensi. 7,5 jam diperiksa, ya hampir 8 jam diperiksa itu. Konvers hanya 3 menit. Nah ini menjadikan banyak tanda tanya. Nah tanda tanya ini yang saya bahas, yang mana memang hal itu juga yang dibahas oleh channel-channel yang lain. Nah, karena saya punya kepentingan ya supaya meluaskan ilmu logika, supaya orang ini bisa berpikir secara runut dan konsisten, maka saya rasa perlu untuk membahas apa-apa yang dibicarakan oleh Khalid Basalamah. Dan sekarang saya jadi merasa perlu untuk membicarakan apa-apa yang dibicarakan oleh pembelanya Khalid Basalamah begitu. Jadi tidak relevan kalau kita mau mengatakan teologinya mujassimah atau tidaknya siapa Khalid Basalamah, bukan dalam perbincangan ini. Kita memerlukan perbincangan yang lain begitu. Nah, di antara inkonsistensi yang dibicarakan oleh Khalid Basalamah adalah keadaan yang bersangkutan ini mengaku sebagai korban. Kemudian banyak pembela yang mengatakan ini adalah hukum ekonomi, dan itu pula yang dikatakan nanti oleh KPK ya, juru bicara KPK. Ya wajar kalau misalkan orang mau berangkat haji dengan biaya yang fantastis karena tadinya furoda, kemudian ada tawaran yang lebih murah, kemudian berpindah kepada tawaran yang lebih murah itu. Hukum ekonomi sudah demikian, betul itu. Tetapi apakah itu pada akhirnya tidak bersalah atau tidak, korban atau bukan?
Kan kalau misalkan datang tawaran yang lebih murah, kemudian itu diterima, kemudian mengaku sebagai korban, kan lucu. Masa ada korban diuntungkan begitu? Ini salah satu poin yang akan kita simak begitu ya. Kita akan saksikan dulu pembelaan fanboysnya Khalid Basalamah. Kita saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang dipanggilnya Ustadz Khalid Basalamah oleh KPK. Beliau diperiksa sebagai saksi fakta. Oke. Kemudian di dalam video tersebut, Sebentar ya, saksi fakta semuanya juga dipanggil oleh KPK itu dulu. Semuanya pada akhirnya nanti apakah ditetapkan sebagai tersangka atau bukan, ini ada proses lebih lanjut lagi begitu. Yang malah kalau melihat dari perkataannya Khalid Basalamah, dia itu mengatakan sudah firm korban begitu. Ya, apakah itu posisi KPK di dalam memanggil Khalid Basalamah? Saya tidak tahu. Dan apakah memang benar Khalid Basalamah itu dipanggil sebagai saksi fakta? Saya juga tidak tahu. Tetapi memang kemungkinannya memang benar kemungkinannya. Tetapi apakah itu langsung membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak bersalah? Tidak. Itu logika hukumnya. Karena semua orang juga diperiksa tahap awal oleh KPK sebagai saksi dulu. yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita di mundurkan video sedikit sebelumnya ya. kita sudah membahas tentang dipanggilnya Ustadz Khalid Basalamah oleh KPK. Beliau diperiksa sebagai saksi fakta ya. Kemudian di dalam video tersebut kami mengeluarkan statement ya, bahwasanya saksi itu bisa saja menjadi tersangka Ya. kalau memang kemudian Kalau nggak salah, kenapa uang dikembalikan? Bahasa dikembalikan sebenarnya bukan dikembalikan ya, tapi narasi yang beredar sudah begitu. Sebenarnya pada dasarnya itu adalah uang Ustadz Khalid Basalamah. Kenapa begitu? Di awal Ustadz Khalid Basalamah dan para jemaah yang mendaftar di Uhud Tour untuk pergi haji itu menggunakan visa Furoda. Furoda itu visa undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Nah, beliau sudah sudah daftar dan menunggu beberapa tahun ke depan. Nah, ketika Ustadz Khalid Basalamah berserta jemaah yang udah daftar di Uhud Tour, tiba-tiba ada penawaran dari PT Muhibbah yang mana mereka katakan itu adalah visa dari kuota Indonesia. Nah, ternyata memang iya, tapi mereka katakan itu resmi dan ada fasilitas VIP. Ya. Nah, tentu sebagai Ustadz Khalid Basalamah, beliau berusaha untuk memberikan yang terbaik pada orang lain karena tadi dijanjikan itu adalah resmi. Nah, tentu Ustadz Khalid Basalamah percaya dong, dan pasti kita juga akan percaya itu adalah resmi karena PT Muhibbah itu sudah PIHK dengan negara, sudah bekerja sama. Nah, apalagi dijanjikan dengan fasilitas. Tentu Ustadz Khalid Basalamah berusaha untuk memberikan yang terbaik pada jemaah yang tadi. Karena Ustadz Khalid Basalamah tidak tahu sebelumnya bahwa kuota yang dijual oleh PT Muhibbah itu adalah gratis dari pemerintah Indonesia, maka beliau beli. Dan Ustadz Khalid Basalamah pun jadinya menjadi jamaah juga di PT Muhibbah. Nah, setelah di saat Ustadz Khalid Basalamah beserta jamaah yang lainnya berhaji, ternyata fasilitas itu tidak sesuai yang dijanjikan gitu, tidak sesuai. Nah, setelah haji dikembalikanlah uang yang dibayar di awal tadi ke Ustadz Khalid Basalamah. Sampailah Ustadz itu bingung kenapa uang itu dikembalikan. Dan untuk apa uang itu oleh Ustadz Khalid Basalamah nggak tahu dipergunakan untuk apa. Nah, karena KPK minta uang itu, maka dengan rela Ustadz Khalid Basalamah berikan. Kenapa begitu? Karena Ustadz Khalid Basalamah paham bahwa uang itu syubhat, nggak jelas statusnya halal atau haram. Lebih baik Ustadz Khalid Basalamah berikan saja dan terlepas urusan di dunia dan tidak membebankan kehidupannya di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Banyak yang kepanasan dengan berita ini ya, karena junjungan dari Salafi Wahabi dipanggil KPK dan klarifikasinya jelas, ya kita tunggu saja. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa orang melaksanakan ibadah haji itu tidak gampang, dengan artian melalui kesulitan mulai dari waktu dan kemudian pembiayaan itu bukan pembiayaan yang sedikit. Ketika terjadi yang seperti ini, ya pasti menjadi gejolak kepada rakyat ya. Menunggu bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun. Akan tetapi ada sesuatu yang bisa menyakiti hati rakyat.
Ya kita tunggu saja. Dengan alasan dia tidak termasuk dari tersangka, ya kita tunggu saja. Apa yang menjadi keputusan KPK, apakah sudah menjadi tersangka atau cukup atau bagaimana? Ya kita lihat saja bagaimana informasi yang valid. Mudah-mudahan keadilan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kemudian sesuai dengan hukum yang berada di tatanan negara Republik Kesatuan Indonesia. Tidak melihat dia backgroundnya apa, entah dia ustadz atau bukan ustadz, ketika melakukan pelanggaran ya pastinya harus dihukum dengan setimpal apa yang ia lakukan. Karena tidak sedikit ya merugikan negeri ya, merugikan negara 1 triliun. Wow. Ya mudah-mudahan yang menjadi tersangka bisa dihukum dengan seadil-adilnya. Siapapun, dari Menteri Agama pun, dari manapun ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.